Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Kabar Kabarnya baik, seperti biasa Pak. Mungkin di sini ada yang kena corona atau? Tidak ada, Pak. Oh, Ada baik. Pak, Masih tapi masuk pakai hand makan. sanitizer. Siap. Kami selalu menggunakan hand sanitizer Hand Pak. sanitizer, Pak. Baik, sebelum kita Hand sanitizer. memulai dengan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita meminta tuntunan dari Tuhan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita akan memulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di sini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang 3.1 menjelaskan penerangan komponen dan sirkuit instalasi penerangan tegangan rendah 3 fase yang digunakan pada industri. 3.1.1 memahami pemasangan komponen dan sirkuit instalasi penerangan tegangan rendah 3 fase yang digunakan pada industri. Yang berikut 4.1 memasang komponen-komponen dan sirkuit instalasi penerangan tegangan rendah 3 fase yang digunakan pada industri. 4.1.1 menyajikan langkah-langkah pemasangan komponen dan sirkuit instalasi penerangan tegangan rendah 3 fase pada bangunan industri. Tujuan setelah melewati tahapan pembelajaran ini, yang pertama, peserta didik mampu memahami pemasangan komponen dan sirkuit instalasi penerangan tegangan rendah 3 fase yang digunakan pada bangunan industri. Yang kedua, melaksanakan sesuai langkah-langkah pemasangan komponen dan sirkuit instalasi penerangan tegangan rendah 3 fase yang digunakan pada industri. Topik kita pada pagi hari ini, yang pertama, jenis-jenis komponen instalasi listrik pada bangunan industri. Mungkin adik-adik semua sudah ada yang tahu tentang komponen-komponen listrik, instalasi listrik. Belum ada, Pak, Pak. saya Pak. Stop kontak Pak. Ya, ada lagi. Sakla, Pak. Ya, ada lagi. Titik, Terminal. Pak. Oke. Untuk penjelasan lebih lanjut kita akan belajar bersama-sama. Iya, Pak. Ya Sebelum Pak. itu saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, sesuai yang tertulis pada PUI 2011, perlengkapan listrik yang memenuhi persyaratan adalah yang memenuhi persyaratan standar perlengkapan tersebut, sedangkan untuk perlengkapan listrik yang standar nasional Indonesianya dinyatakan wajib adalah perlengkapan listrik yang sudah lulus pengujian sesuai standar nasional Indonesia terkait dan mendapatkan sertifikat produk dari lembaga sertifikasi produk yang sudah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN, serta diberi label SNI pada produknya. Yang berikut pengantar. Pengantar atau yang sering disebut dengan kabel listrik merupakan media yang berfungsi untuk menyalurkan energi listrik. Berikut beberapa jenis pengantar yang umumnya sering digunakan. Mungkin ada yang tahu. Alat pengantar punya bahan pengantar untuk mengantarkan arus
arus Kabel, Pak. listrik. Kabel Pak. Itu jenis kabel apa? Ada NJM. mungkin Oke. kita sudah tahu gambar kabel NJA, NJM, atau belum ada yang Sudah Pak. pernah lihat. Kontak-kontak atau yang biasa disebut stop kontak merupakan komponen instalasi listrik yang berfungsi sebagai kontak penyalur listrik yang sudah diketahui daya serta tegangan nominalnya. Dari kedua jenis tersebut ada beberapa macam kontak sesuai dengan fungsi dan cara pemasangannya. Yang pertama, stop kontak satu fasa. Stop kontak jenis ini lebih sering digunakan karena untuk menghubungkan beban peralatan listrik satu fasa yang membutuhkan daya 220 volt sebagai sumbernya. Mungkin contoh stop kontak satu fasa mungkin seperti gambar yang ada di slide atau ada di rumah adik-adik sekalian. Yang kedua, stop kontak 3 fasa. Dalam bangunan industri, pabrik tentu stop kontak jenis ini sudah tidak asing lagi. Mesin-mesin produksi atau peralatan listrik lainnya banyak yang membutuhkan sumber tegangan 3 fasa karena beban motor yang kapasitasnya lebih besar dari beban satu fasa. Oh iya, saklar merupakan komponen instalasi listrik yang berfungsi sebagai pemutus dan penghubung arus listrik. Ada 2 saklar, ada yang tahu? Saklar ganda dan Saklar saklar ganda dan tunggal. saklar seri Pak. Yang berikut MCB 1 fasa dan 3 fasa. MCB merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah instalasi penerangan baik 1 fasa maupun 3 fasa. Yang berikut komponen perangkat hubung bagi utama atau PHB. Perangkat hubung bagi utama adalah perangkat yang digunakan pada instalasi agar sistem dapat bekerja dengan aman handal sebelum didistribusikan ke beban-beban. Berikut komponen-komponen perangkat hubung bagi atau PHB. Yang pertama tuh box panel PHB. Mungkin ada sudah lihat box Sudah Pak. Sudah Pak. itu biasa ada di bangunan-bangunan industri. Contohnya pabrik tahu, tempe. Ya Pak. Yang berikut pengaman beban lebih atau MCB, MCCB, ERCB, dan lain-lain. Baik, mungkin hari ini cukup sampai di sini. Tugas untuk kalian itu pulang-pulang adik mengamati atau melihat komponen-komponen apa saja yang hari-hari lihat di rumah hari-hari masing-masing. Siapa? Sebelum kita pulang, Pak mau absen dulu. Iya Pak. Antonius Yosef Mau, Ada Pak. Everianus Dangu Papu, Ada Pak. Irene Kamuikan, Hadir Pak. Petriani Nubatunis, Hadir Pak. semua hadir. Hadir Hadir. Pak. Oke, jadi pertemuan kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Salam. Halo.